Salam Rahayu. Di samping saya ini adalah sketsa dari makhluk gaib yang biasa menghuni rumah atau bangunan yang sudah lama ditinggalkan. Adakah dari sahabat Supra di sini yang pernah melihat salah satu sosok tersebut, atau bahkan pernah bertemu dengan dua-duanya, atau bahkan ada para praktisi yang melakukan pengusiran sosok seperti ini? Saksikan terus video ini sampai dengan selesai. Saya akan melakukan penggambaran dan menceritakan tentang sosok yang saya gambar ini. Para sahabat pecinta dunia supranatural, dunia mistis, dan dunia gaib, terima kasih sudah kembali mengunjungi channel Meditasi Kesadaran bersama saya, Master Clay. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like, subscribe, dan lonceng supaya bisa selalu mendapatkan update video-video dari kami. Sebuah bangunan yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya biasanya akan menjadi sebuah tempat yang angker dan menyeramkan. Kenapa bisa begitu? Karena sebuah bangunan yang kosong, tentu di dalam ruangannya tidak lagi terkena cahaya, baik itu cahaya lampu ataupun cahaya matahari. Dan otomatis ruangan-ruangan tersebut akan menjadi lebih dingin, akhirnya menjadi lembab. Dan hawa dingin dan lembab itulah yang menarik makhluk-makhluk gaib dari alam bawah untuk tinggal di sana. Karena pada dasarnya makhluk-makhluk ini mempunyai energi yang dingin dan cocok tinggal di tempat yang dingin. Pada saat tempat itu ditempati oleh manusia, yang mana manusia itu mempunyai energi yang panas, ditambah dengan cahaya lampu yang mengeluarkan panas juga, maka otomatis makhluk-makhluk gaib alam bawah ini tidak akan betah tinggal di situ. Bahkan pada rumah-rumah yang ditempati pun terkadang ada satu area yang selalu gelap, seperti di loteng yang kosong, di atas plafon yang mana tidak ada pencahayaan matahari masuk melalui genteng. Terutama bangunan-bangunan baru tidak ada lagi menggunakan genteng kaca. Seperti pengalaman sahabat saya dari Papua ini, beliau mendapatkan pengaduan dari seorang pedagang yang sudah membuka usahanya di suatu tempat dan mendapati usahanya itu selalu sepi. Bahkan menurut cerita beberapa kali tempat itu dipakai untuk usaha dan selalu gagal. Seperti ini cuplikan videonya. Kejadian dari ruko ini sudah hampir 3 tahunan. Setiap usaha yang dijalankan biasanya macet.
sepi, nggak ada pembeli. Sering jalan-jalan ke sini. Oh, jadi ini sering dilewatin. Iya, lewat. Teman-teman, ini mendapatkan tuyul lagi. Ini sama kayak tuyul yang kemarin kita dapatkan di tempatnya teman saya. Bagi sahabat Supra yang ingin menyaksikan video selengkapnya, silahkan masuk ke channel Papa Sultan. Link ada di deskripsi di bawah. Di awal video, saya sudah bisa merasakan adanya energi negatif yang terlalu lalang di tempat tersebut. Salah satunya yang saya tangkap jelas adalah sosok seperti anak kecil. Dia tingginya paling 1 meter atau 120, nggak terlalu tinggi. Tapi kalau kita bisa menangkap visual dari makhluk tersebut, sebenarnya dia bukan seorang anak kecil, tapi memang rasnya dia adalah ras kerdil. Sosoknya seperti yang saya gambarkan seperti ini. Sebagai informasi, gambar yang pertama ini saya kerjakan dengan pensil arang full arsir tanpa penghapus, karena saya hanya menggambarkan gambaran kasar saja. Makhluk ini mempunyai kepala yang sedikit lebih besar anatominya daripada kepala manusia biasa. Mempunyai kuping yang lebar dan mata bulat besar melotot. Kepalanya ditumbuhin rambut yang jarang. Kalau sahabat Supra pernah melihat film Lord of the Ring, sosoknya mirip seperti Smigol, tapi dia berjalan dengan 2 kakinya. Kakinya agak bengkok membentuk huruf O seperti itu, dan gerakannya sangat cepat. Mungkin memang karena dimensi gaib itu frekuensinya lebih rendah daripada frekuensi kita, jadi seolah-olah mereka tuh bergeraknya lebih cepat. Tapi pada saat kita bisa masuk ke alam tersebut, ya kita melihatnya biasa saja sebenarnya gerakannya. Makhluk ini sebenarnya boleh dibilang tidak berbahaya. Dia tidak akan mengganggu dalam arti sampai mencelakai atau apa. Tapi karena dia sudah tinggal lama di tempat tersebut dan tempat tersebut kemudian dihuni, mereka menganggap penghuni baru ini sebagai pengganggu. Dan seperti saya bilang, bahwasanya energi mereka yang dingin dan energi kita yang panas, energi manusia yang panas, itu akan terjadi bentrokan, akan terjadi gesekan. Gangguan-gangguan yang ditimbulkan oleh makhluk ini sangat nggak nyaman ya, dalam arti ya bagaimana kalau kita setiap hari melihat makhluk seperti itu, biarpun hanya sepintas. Gangguan yang disebabkan oleh makhluk ini karena dia energinya dingin, itu kebanyakan akan membuat orang yang berada di situ tuh menjadi malas bekerja, malas beribadah. Jadi lebih banyak orang-orang yang berada di situ lebih senang untuk mengurung dirinya di dalam rumah. Makhluk ini saya pernah menemui beberapa tahun yang lalu waktu saya bersama dengan
kelompok pemburu hantu waktu kita membersihkan rumah di daerah Narogo, saya juga menemui makhluk seperti ini. Seperti ini cuplikan videonya. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh sahabat saya di Papua tersebut, dilakukan di sebuah bangunan yang dari awalnya memang digunakan sebagai tempat usaha. Kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya dan sempat kosong beberapa lama. Para sahabat Supra tentu mengetahui bahwasanya beberapa tempat usaha ada yang menggunakan media-media tertentu untuk tempat usahanya tersebut, entah itu untuk pageran gaib ataupun sarana penglaris supaya dagangannya lebih cepat laku. Yang jadi masalah ketika bangunan tersebut ditinggalkan dan media-media yang ditaruh di bangunan tersebut tidak dibersihkan, bahkan dibiarkan ditinggal begitu saja. Energi dari media-media tersebut setelah ditinggalkan akan diselimuti energi dingin dan akan memperkuat energi dingin, energi lembab di tempat tersebut, sehingga memperkuat juga para gaib dunia bawah yang tinggal di sana. Jadi ada beberapa lapisan gaib ya. Kenapa dari tadi saya bilang ini makhluk dunia bawah, alam bawah? Karena lapisan ini adalah lapisan terdekat dengan dunia manusia. Makanya paling gampang ditemui oleh orang-orang awam. Alam ini ditempati oleh makhluk-makhluk gaib paling kasar. Di antaranya di sana terdapat arwah-arwah gentayangan, roh-roh yang belum sempurna, termasuk diantaranya pocong, kuntilanak. Mereka berada di alam lapisan gaib yang paling dekat dengan manusia. Media-media yang ditinggalkan tersebut energinya akan menguatkan energi makhluk-makhluk bawah ini dan akan membentuk suatu area kegelapan, aura kegelapan, yang mana akan menutup aura dari bangunan tersebut, sehingga kalau dipakai untuk usaha akan susah untuk berhasil, karena orang mungkin melihat tempat tersebut hawanya nggak enak, mau datang ke situ juga sungkan, atau bahkan kalau sudah masuk ke situ pun akan merasa seperti ada di suatu tempat yang dingin dan gak nyaman. Makanya banyak usaha yang dilakukan menjadi gagal. Sketsa kedua ini saya kerjakan dengan teknik yang berbeda, yaitu menggunakan serbuk arang dan kuas, meskipun pada detailnya nanti tetap menggunakan pensil. Sosok kedua ini merupakan sosok gaib berbentuk ular tapi berkepala seperti manusia, campuran antara kepala manusia dan kepala ular. Mukanya bersisik, badannya seperti ular, warna hijau gelap kehitaman berlendir. Alamnya pun sebenarnya ada perbedaan dimensi dengan sosok yang pertama ini.
Sosok ini energinya lebih kuat, pengaruhnya lebih besar kepada penghuni area tersebut. Bisa menyebabkan sakit kalau bersinggungan dengan makhluk ini. Cuman makhluk ini tidak banyak bergerak, dia lebih banyak diam di suatu tempat yang aura energinya ini lebih kuat, yaitu di tempat yang mana dulu pernah ditanamkan media-media untuk pagaran atau untuk pengarisan itu tadi. Lalu bagaimana cara menanggulangi atau memindahkan makhluk-makhluk ini? Untuk makhluk yang pertama tadi, caranya sebenarnya tidak terlalu sulit. Saya sudah membuat video bagaimana cara menetralkan energi negatif dan membuat pagaran gaib sendiri. Link videonya ada di deskripsi. Tapi untuk sosok yang kedua ini, karena energinya lebih besar, sebaiknya menggunakan jasa orang yang memang terbiasa melakukan hal tersebut. Karena benturan energinya kalau mengenai orang yang belum terbiasa atau belum mempunyai basic dasar yang kuat, ini akan mengakibatkan hal yang buruk terjadi pada yang bersangkutan. Makanya saran saya, setiap kali Anda pindah rumah ke tempat yang baru atau membuka usaha di tempat yang baru, lebih baik diadakan dulu pembersihan dengan cara Anda masing-masing atau dengan mengundang orang yang Anda anggap lebih bisa untuk membersihkan, supaya Anda bisa tinggal dengan nyaman, Anda bisa berusaha dengan baik, kerukunan keluarga juga tidak terganggu, kesehatan tidak terganggu. Karena mau diakui atau tidak, makhluk-makhluk itu memang ada, dan tidak semua orang bisa menyadari keberadaan makhluk tersebut. Lebih penting juga mengadakan ibadah di rumah, berdoa bersama atau zikir bersama. Itu akan memperkuat energi panas dari kita yang mampu mengeliminasi energi dingin di tempat yang lama kosong tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan di komentar. Terima kasih sudah bersama Meditasi Kesadaran. Saya Master Clay. Salam Rahayu.